di era yang sangat gampang sekarang mengakses informasi, kita bisa search di Google, kita bisa ketik apapun yang kita mau cari. Kadang-kadang menurut saya jadinya informasi terlalu liar. Iya, benar banget. Ya, terlalu liar dan akhirnya kembali lagi malah membuat pasien jadi lebih takut lagi. Seperti ini kan kita bisa lihat, Dok. Awal masalah adalah karena kehilangan gigi belakang. Ya, karena kehilangan gigi belakang akhirnya tidak punya tumpuan, tidak punya gigitan, pindahlah ke gigi depan, akhirnya gigi depan menjadi patah. Apakah kita bisa langsung lakukan pencabutan atau seperti apa? Nah, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Yaitu ronsen ya, Dok ya? Ronsen gigi. Nah, ronsen gigi kita contohnya seperti ini, Dok. Nah, ini ronsen panoramik dan kita bisa kayak melihat keseluruhan gigi dalam mulut pasien. Sama tulangnya juga ya, Dok, sampai bagian akar gigi yang sebenarnya tidak bisa kita lihat di pemeriksaan klinis. Betul. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat, dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif, berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Dokter Gigi. Halo, ketemu lagi di Tanya Dokter Gigi. Ya. Jadi nih, Dok ya, semenjak kita bikin video-video ini, podcast-podcast kita banyak banget yang bilang dan ternyata suka dengan informasi yang kita sampaikan nih, Dok. Iya. Terus katanya tuh informasinya ringan dan iya karena kita juga mengemasnya dari sudut pandangnya pasien ya, Dok ya. Dikemas dengan santai, ringan, Iya. lugas ya, artinya gampang diserap oleh masyarakat ya, Dok ya. Iya, benar banget. Tapi ini juga, Dok, bukan cuma dari pasien, sekarang netizen pun udah request ya, Dok tolong bahas topik ini dong, Dok, tolong kasih pencerahan ini dong, Dok, gitu. Jadi buat kalian-kalian yang suka komen di TikTok kita atau di Instagram kita, nge-DM kita yang request ini itu, sebisa mungkin ya, Dok ya, kita akan coba jawab. Kita akan buatkan videonya, terus kita kemas informasi apa yang mau kita bahas saat itu, gitu, Dok ya. Cuma gini, Dok, ada sedikit challenge nih buat kita sebagai dokter gigi sekaligus kita juga buat konten podcast ini ya. Di era yang sangat gampang sekarang mengakses informasi, di era yang sangat terbuka dengan informasi, kita bisa search di Google, kita bisa ketik apapun yang kita mau cari. Kadang-kadang menurut saya jadinya informasi terlalu liar. Iya, benar banget. Ya, terlalu liar dan akhirnya kembali lagi malah membuat pasien jadi lebih takut lagi untuk menghadapi kunjungan ke dokter gigi, Dok, gitu. Yang awalnya nggak tahu, tinggal datang aja ke dokter gigi. Sekarang sebelum datang ke dokter gigi dia collect information dulu, Dok. Kenapa ya ini ya? Jadi dia dengan ada smartphone segala macam bisa ketik di Google cari sakit gigi. Yang keluar bisa saking liarnya banyak banget. Mengarah ke abses. Kista, ketakutannya bahkan, jadi berlebih ya, Dok, ketakutannya jadi berlebih. Nah, ini dia jadi salah satu challenge kita juga, ya kan? Nah, itu kita mau sedikit bahas ya di video kali ini, Dok ya. Oh, jadi kayak contohnya ya, Dok ya, banyak yang tiba-tiba nge-DM atau komen di TikTok kita nih, Dok, yang Dok, gigi saya A, B, C, D, obatnya apa ya? Kayak gitu, Dok. Jadi kan sebenarnya video-video kita ini memberikan informasi secara general dulu, ya. Tapi tidak menggantikan ya, Dok ya, buat datang konsultasi dan check up ke dokter gigi gitu. Betul. Kan, Dok? Untuk digarisbawahi, informasi dari kita ini untuk sebagai tambahan informasi, ya, bukan berarti menggantikan masyarakat untuk datang mengunjungi dokter gigi secara rutin atau bahkan ada masalah gigi untuk gak usah dia datang, tanya aja dokternya, nanti tahu sakitnya apa, tanya obatnya, kelar, beres. Istilah tuh konsultasi online misalkannya ya, Dok, betul, ya. Betul. Tapi itu sebenarnya bisa dibilang kurang efektif ya, Dok ya. Konsultasi online itu biasanya lebih general karena kurang spesifik, karena kita tidak bisa lihat keadaan klinisnya langsung ya, Dok ya. Betul.
konsultasi secara online itu kita buat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sih dok, untuk membantu lebih gampang mengakses informasi, ya kan? Lebih ke profesional tapi dok informasinya. Ya, informasi yang lebih cepat didapat. Ya. Lalu seperti selalu di akhir video kita selalu bilang, berkonsultasilah ke dokter gigi. Betul. Itu jangan sampai dihilangkan. Betul. Ya, bukan berarti kita dokter gigi takut nggak ada pasien lagi, bukan. Tapi demi kita mentransfer ilmu kita ke pasien-pasien, terutama kan ada masalah-masalah gigi yang tidak serta-merta bisa diselesaikan lewat konsultasi saja. Betul. Contohnya pasien yang datang dengan keadaan sakit gigi. Penyebab sakit gigi itu kan banyak sekali dok ya. Iya benar. Kalau di usia muda mungkin sakit giginya karena tumbuhnya gigi bungsu. Lalu bisa jadi karena lubang gigi. Bisa jadi juga lubang gigi yang sudah menginfeksi saraf. Bisa jadi sudah ada nanahnya. Betul. Itu kan macam-macam penyebab sakit, macam-macam tipikal sakitnya. Apakah itu sensitif pun dibilang sakit, cenut-cenut pun sakit gitu. Ya, makanya kadang tuh pasien tidak bisa juga mendeskripsikan sakitnya itu secara spesifik. Jadi kalau misalkan online, biasanya kan kita general ya dok. Berbeda dengan datang dokternya lihat langsung, periksa langsung. Betul. Jadi kita sebagai dokter gigi selalu menyarankan berkonsultasi ke dokter gigi itu untuk melakukan general check up. Ya, kita dokter gigi itu bekerja berdasarkan apa yang kita dengar dari pasien, apa yang kita lihat dari klinisnya, dan kalaupun tidak bisa kita tentukan diagnosa saat itu, kita akan lakukan pemeriksaan penunjang. Lalu didapatkanlah diagnosa, baru dari hasil diagnosa itu kita bisa membuatkan rencana-rencana perawatan, apakah dengan obat apa, atau dengan tindakan apa, plus juga dengan pentingnya ke pasien untuk perkara biaya dan waktu ya dok ya. Kita kasih contoh nih dok ya, supaya ada gambaran pasien itu bahwa begini loh kalau kita melakukan pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan pas waktu pasien datang itu kita melakukan memfoto keadaan klinis pasien. Misalkan seperti ini. Ya pasien kan kadang nggak tahu ya dok ya bagaimana keadaan giginya dia. Yang belakang-belakang apalagi ya dok. Betul. Yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Dan bagi kita dokter gigi lebih gampang menjelaskan tentang suatu keadaan dengan memperlihatkan keadaan giginya sendiri. Iya betul. Ya, misalkan dalam kasus ini pasien datang itu bahkan belum tentu ada gejalanya tipikal lubang seperti ini dok. Ya, jadi kita bisa sarankan, wah hati-hati nih Pak Bu bahwa gigi lubang seperti ini kita lebih baik lakukan tindakan preventif dengan melakukan penambalan gigi sebelum pada nantinya sudah terlambat. udah sakit duluan. Sakit dan sudah menginfeksi saraf dan lebih dalam ya dok. Betul. Akhirnya tindakannya lebih lama lagi, terus lebih banyak lagi biayanya gitu. Nah di keadaan lain juga pun misalkan seperti ini kan ya, ini sudah akan menimbulkan masalah-masalah baru dok. Sisa-sisa akar yang kita tidak buang. Ya kan? Karena kadang pasien kan, oh iya giginya udah sisa kecil, soalnya gitu ya dok. Terus udah nggak sakit, jadi dibiarin aja. Padahal kan dalamnya bisa aja masih ada infeksi bakteri yang tidak disadari. Gitu ya dok. Jadi dengan kondisi seperti ini pasien pun datang tidak dengan keluhan dok, apalagi tidak concernnya untuk gigi. Ya karena tidak ada sakit ya udah dok biarin aja gitu. Padahal bisa menimbulkan masalah-masalah lain. Ya. Contoh seperti ini misalkan kayak dia sakitnya muncul dan hilang, lalu menanyakan obatnya. Ya kita tanpa tahu keadaan klinis pasien, dia bilang, dok sakit gigi obatnya apa ya? Wah kita juga harus mereka-reka, itu kenapa ya Pak ya? Ada gigi lubang, bisa Bapak merasakan ada gigi lubang atau giginya patah atau apa? Artinya konsultasi secara online pun juga kayak kita harus anamnesa yang sangat-sangat detail ya untuk tahu keadaan kira-kira keadaan yang klinisnya gitu. Tapi dengan tadi kita bilang berkonsultasilah dan check up lah ke dokter gigi ya begini. Kita lihat, kita cek secara general dan kita lihat keadaan giginya gitu dok ya. Nah satu lagi juga dok, misalkan kita memperlihatkan kayak seperti ini. Nah,
pasien bilang giginya patah, gigi depannya. Ternyata gigi patah karena tumpuan gigi itu sudah tidak ada di belakangnya, dok. Ini sudah tidak ada gigi di sini. Sudah tidak ada giginya, jadi tidak punya tumpuan di gigi belakang. Jadi tumpuannya pindah ke depan, giginya jadi patah. Ya kan ya? Betul. Makanya kalau pasien bilang, dok, gigi saya patah, bisa ditambal nggak? Wah, kita nggak bisa membayangkan. Oke, gigi patah memang seharusnya ditambal atau dibuatkan mahkota. Tapi ternyata datang dengan seperti ini, masalah lebih kompleks. Ada banyak hal yang mesti diberesin dulu gitu kan ya. Dan kita harus tahu juga kan, dok, penyebabnya apa gitu Betul, kan, patah. Nanti jangan sampai kita udah tambal, patah lagi, justru dokter giginya yang disalahin gitu. Jadi tujuan kita sebagai dokter gigi pun selain memang membereskan masalah utamanya saat itu, memberikan informasi dan edukasi untuk gimana sih caranya untuk maintenance dan perawatan, tapi kita selesaikan masalahnya dari akar masalahnya. Seperti ini kan kita bisa lihat, dok, awal masalah adalah karena kehilangan gigi belakang. Ya, karena kehilangan gigi belakang akhirnya tidak punya tumpuan, tidak punya gigitan, pindahlah ke gigi depan, akhirnya gigi depan menjadi patah. Ya, jadi untuk beres ini kita harus mulai dari akar masalahnya dulu. Ya, tidak sesimpel itu. Iya, ternyata kompleks kan, tidak Kompleks. semerta-merta nambel, selesai gitu ya, dok, Iya, gigi betul. patahnya tambel. Makanya kita kadang ngobrol sama dokter gigi bilang, kayaknya kita dokter gigi dipikir dukun deh sama pasien. Iya, benar banget. Kita bisa meramalkan, oke, yang terjadi ini, kasih obat ini aja kelar. Iya. Jadi tolong Atau kalau masih sakit, dokternya nggak paten gitu ya, dok ya. Jadi sekedar mengingatkan tuh pasien, kita dokter gigi bekerja berdasarkan apa yang kita lihat. Ini pun, dok ya, kita namakan kan pemeriksaan klinis. Iya. Kadang pemeriksaan klinis seperti ini, misalkan, dok, seperti ada sisa akar seperti ini, ya, sisa akar seperti ini. Ternyata kita kan tidak bisa lihat bagaimana keadaan di dalamnya. Iya. Apakah ada infeksi, apalagi ini darah gigi atas dekat dengan sinus. Betul. Apakah kita bisa langsung lakukan pencabutan atau seperti apa? Nah, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Yaitu ronsen ya, dok ya. Ronsen gigi. Nah, ronsen gigi kita contohnya seperti ini, dok. Nah, ini ronsen panoramik dan kita bisa kayak melihat keseluruhan gigi dalam mulut pasien. Sama tulangnya juga ya, dok, sampai ya. bagian akar gigi yang sebenarnya tidak bisa kita lihat di pemeriksaan klinis. Betul. Gitu. Jadi kayak contohnya, dok ya, yang gigi sisa akarnya itu ternyata sudah ada infeksi ya, dok. betul. Ya. Nah, seperti ini pun kita akhirnya tujuan dari general check up ke dokter gigi itu juga untuk berkonsultasi. Nah, ini pentingnya, dok. Jadi dalam konsultasi ini kita akan bahas masalahnya apa, lalu opsi-opsinya apa aja. Kita sepertinya dokter gigi juga sangat fleksibel menggunakan ilmu kita, keterampilan kita, memberikan informasi ke pasien, juga disesuaikan dengan memberikan opsi-opsi treatment atau pilihan-pilihan perawatannya tergantung dari bagaimana urgensinya pasien, kebutuhan, keinginan, bahkan budget dan waktunya juga, dok. Dan kemampuannya pasiennya, Betul. dok ya, istilahnya. Jadi dalam rencana perawatan itu kita akan susun berdasarkan kemampuan, keinginan pasien, ya. Betul. Lalu misalkan seperti ini, dok, kita bisa sarankan apakah nanti di sini penggantian giginya apakah dengan implan gigi, ya, dok, ya, di sini implan gigi. Lalu ini misalkan dicabut, lalu diganti gigi palsu dengan jembatan seperti ini, ya kan, macam-macam, dok, ya. Artinya disesuaikan lagi dengan budget dan waktunya pasien. Betul. Contoh misalkan kita mau lakukan pencabutan saat itu, tapi pasien bilang, dok, nanti habis pencabutan sakit nggak, dok, ya? Bengkak nggak ya? Soalnya saya ada flight besok. Nah, hal-hal seperti itu juga kita bisa bicarakan dengan pasien. Seandainya pasien kita datang kecelakaan, giginya patah, yang harus dicabut, lalu dia bilang akan kembali ke negaranya, atau akan pulang kampung, atau bahkan ada acara. Betul. Takut setelah pencabutan efek sampingnya ya bengkak, sakit, lalu ada perdana ringan segala macam, itu kan ya sudah,
kita pending treatment hari itu, di-treat dengan medication atau obat-obatan dulu sampai mungkin urgensinya saat itu acaranya atau pulang ke daerahnya sendiri aman, baru disarankan untuk segera menemui dokter gigi kembali gitu. Betul. Ya kan? Dengan adanya seperti ini kan enak dok ya? Iya. Ada pemeriksaan klinis, ada pemeriksaan penunjang. Jadi kita sebagai dokter gigi bisa menyarankan opsi-opsi apa, kita bicarakan atau diskusikan tentang pilihan-pilihan treatmentnya, pasien bisa memilih berdasarkan budgetnya dan waktunya gitu dok ya. Wah, udah jelas banget ternyata kayak gini loh keadaannya atau caranya untuk konsultasi ke dokter gigi dan membuktikan bahwa konsultasi online ya dok tidak bisa menggantikan konsultasi langsung ke dokter gigi. Itu benar-benar berbeda banget ternyata. Betul. Jadi konsultasi online itu hanya sebagai akses cepat, sebagai tambahan informasi ya. Bukan berarti menggantikan kunjungan ke dokter gigi rutin atau kunjungan ke dokter gigi kalau sudah terjadi masalah. Dan satu lagi ya dok, bahwa konsultasi ke dokter gigi itu tidak melulu akan dilakukan tindakan langsung. Iya betul. Jadi jangan langsung takut nih, abis konsultasi aku langsung dicabut atau aku langsung diapain gitu, enggak. Betul, itu bisa, yang penting keadaan gigi saat itu bisa dilihat dan diperiksa oleh dokter gigi. Lalu kita berdiskusi deh. Iya, itu gunanya konsultasi ya dok ya. Betul. Jadi tujuan podcast kali ini dibuat adalah untuk meluruskan buat teman-teman yang suka nanya-nanya online, tetap boleh nanya-nanya online, tapi jangan lupa tetap konsultasi ke dokter gigi langsung gitu ya dok ya. Betul. Dan jangan lupa buat terus dukung podcast-podcast kita dengan cara like, comment, subscribe, and share. Iya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah subscribe kita ya. Artinya itu dukungan yang besar banget untuk kita lebih semangat dok ya buat video. Intinya kita akan bantu masyarakat untuk lebih luas lagi dapat informasi tentang seputar kesehatan gigi masyarakat dok ya. Iya betul banget. Jadi sampai jumpa di Tanya Dokter Gigi.